Assalamualaikum anak-anak salih salihah. Mana jawaban salamnya? Ya, terima kasih sudah menjawab salam Ibu. Oke, hari ini kita akan sharing tentang penilaian harian dan pembahasan kelas 5, tema 2, subtema 3. Untuk kalian yang ingin tahu soal-soalnya, kalian bisa juga cek di www.eduinspirasi.com. Ini adalah blog Ibu, blog seputar dunia pendidikan terkini. Oh ya, jangan lupa subscribe ya. Terus nyalain loncengnya. Tuh yang baju biru belum subscribe, baju merah, minta tolong dong di subscribe. Sudah? Oke, terima kasih. Untuk yang lain juga tolong dong di subscribe. Terima kasih sudah subscribe. Soal PKN. Setiap peserta didik berkewajiban menjaga fasilitas sekolah. Kewajiban tersebut termuat dalam pernyataan A. Reno meninggalkan keran air yang terbuka saat pulang sekolah. B. Tari mematikan komputer selesai mengikuti pembelajaran di laboratorium. C. Ganis meletakkan sapu tidak pada tempatnya karena tergesa-gesa hendak ke kamar mandi. D. Bayu menyalakan AC saat pulang sekolah agar ruang kelas sejuk hingga keesokan harinya. Yang manakah yang termasuk kewajiban peserta didik dalam menjaga fasilitas sekolah? Ya, betul. Kalian pasti menjawab yang mana? Kita bahas dulu ya. Yang A itu adalah contoh perilaku boros. Karena dia meninggalkan keran air. Kalau yang B, ya ini ya, dia mematikan komputer selesai mengikuti pembelajaran di laboratorium. Jadi dia hemat listrik. Dimatikan kalau sudah selesai, itu yang B. Yang C, meletakkan sapu tidak pada tempatnya. Ini contoh perbuatan teledor. Kita nggak tahu kan, nanti kalau tiba-tiba sapunya itu jalan-jalan terus hilang, ngumpet, kayak gitu kan kita nggak tahu tuh. Terus yang D, nyalain AC sampai besok biar besoknya tuh dingin. So sweet ya, sampai biar dingin gitu. Tapi tahu nggak sih, itu boros banget. Berarti jawabannya yang B. Betul ya. Selanjutnya, siswa kelas 5A mendapat tugas untuk membuat pidato bahasa Indonesia. Tindakan siswa kelas 5A sebagai bentuk tanggung jawabnya adalah A. Menyalin pekerjaan teman di sekolah. B. Mencari pidato melalui halaman internet. C. Meminta bantuan ibu untuk menyusunnya. D. Membuat sesuai kemampuan dan alur berpikir sendiri. Ini soal mudah sekali, pasti kalian menjawab yang D. Dan benar, memang yang D. Tapi apakah kalian benar-benar sudah melakukan ini? Kalau ada tugas itu kalian benar-benar ngerjain sesuai kemampuan dan alur berpikir sendiri, nggak nyalin atau nyontek, nggak mencari pidato di internet atau meminta ibu ortu untuk nyusunnya itu ya atau gini. Oke Google, tolong dong pidato Bung Karno. Ayo siapa yang biasanya gitu? Oke, Ibu percaya kalian pasti membuat sesuai kemampuan dan alur berpikir sendiri. Sikap yang dapat meningkatkan kesetiakawanan di sekolah. A. Menemani adik bermain kelereng. B. Meminta izin tidak mengikuti rapat RT. C. Membantu teman yang kesulitan dalam belajar. Atau D. Mengikuti kegiatan gotong royong kampung. Ini juga mudah sekali ya. Kata kuncinya di sekolah. Berarti cari itu aktivitas yang di sekolah. A itu di keluarga. B itu di masyarakat. C ini di sekolah. Ingat ya, kesulitan dalam belajar, bukan kesulitan dalam ulangan. Yang D ini di kampung, berarti yang C. Betul. PKN ini soalnya mudah, tinggal kalian teliti. Yang sulit itu aplikasinya. Beneran nggak sih kalian itu praktek sepertinya jawaban kalian? Tapi Ibu percaya kok, kalian pasti nggak hanya teori doang. Kalian pasti akan praktek. Oke, next. Seluruh warga berkumpul di balai desa. Ketua RW memimpin musyawarah dengan agenda menghidupkan kembali kegiatan ronda malam. Seluruh anggota musyawarah menyepakati pembentukan regu ronda malam. Hal ini dilandasi dengan kasus pencurian yang terjadi di 2 rumah warga dalam sepekan. Seluruh warga desa telah melaksanakan musyawarah di bidang A. Politik, B. Ekonomi, C. Sosial budaya, atau D. Pertahanan dan keamanan. Yang manakah ini? Ini mereka musyawarah membicarakan ronda malam. Biar aman. Berarti yang betul. Yang D. Pertahanan dan keamanan.
Ada temanmu yang tiba-tiba berkunjung ke rumahmu. Dia sudah di depan pintu. Kamu sebaiknya A. Menanyakan maksud kedatangannya. B. Mempersilahkan masuk ke ruang tamu. C. Mengunci pintu dari dalam. D. Mengurung diri di kamar. Apa yang kalian lakukan jika ada teman yang tiba-tiba ujuk-ujuk itu udah di depan pintu? Assalamualaikum, kayak gitu. Apa kamu ngapain ke sini? Itu yang A. Atau yang B, ya udah ayo masuk gitu, mempersilahkan di ruang tamu. Atau C, ngunci pintu di dalam dari dalam atau ngurung diri, nggak usah dibukain deh. Corona kayak gitu ya. Yang mana ini yang benar? Lah, kita itu mempunyai kewajiban menghormati tamu yang datang ke rumah. Jika ada tamu yang tidak kita kenal, kita dapat menanyakan maksud kedatangannya. Tapi kalau tamunya sudah kita kenal, ya ayolah diminta masuk, dipersilahkan masuk dan mempersilahkan duduk. Berarti yang B, nggak tiba-tiba dikunci dari dalam. Hehe. Selanjutnya, soal bahasa Indonesia. Hidung merupakan organ pertama yang dilalui udara. Di dalam rongga hidung terdapat rambut dan selaput lendir. Selaput ini berfungsi sebagai penyaring, penghangat, dan pengatur kelembapan udara yang akan masuk ke paru-paru. Hal inilah yang menjadi alasan sebaiknya kita bernafas melalui hidung. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf adalah A. Mengapa kita harus bernafas dengan hidung? B. Bagaimana proses udara masuk ke hidung? C. Kapan udara dihirup oleh organ hidung? Atau D. Siapa yang menghirup udara di bumi? Yang mana? Iya, dia kan bicara tentang hidung, fungsinya, dan di kalimat terakhir tuh ada kata-kata hal inilah yang menjadi alasan sebaiknya kita bernafas melalui hidung. Nah, kalau alasan ini biasanya adalah mengapa, yang A. Karena kenapa yang A selain alasan itu tadi ya? Karena yang B proses kan di bacaan nggak ada prosesnya bagaimana udara itu masuk ke hidung itu nggak ada prosesnya. Terus C kapan? Nggak ada kapannya waktunya. Kapan sih kita nafas? Nggak ada ya di bacaan. Atau siapa? Nggak ada orangnya juga. Berarti yang A. Nomor berikutnya. Hidung merupakan organ pertama yang dilalui udara. Di dalam rongga hidung terdapat rambut dan selaput lendir. Selaput ini berfungsi sebagai penyaring, penghangat, dan pengatur kelembapan udara yang akan masuk ke paru-paru. Hal inilah yang menjadi alasan sebaiknya kita bernafas melalui hidung. Gagasan pokok paragraf tersebut terdapat pada kalimat A ke-1, B ke-2, C ke-3, atau D ke-4. Ini bacaannya sama seperti sebelumnya tentang hidung. Biasanya sih bahasa Indonesia satu bacaan itu bisa bab 1 atau lebih dari satu soal. Sekarang yang ditanyakan adalah gagasan pokok. Gagasan pokok itu kan kita mengenal ada induktif, deduktif, dan campuran. Karena pilihan gandanya ini ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, cuma satu istilahnya, itu berarti nggak ada yang campuran. Karena kan campuran itu dia ada di awal dan di akhir. Kalau campuran berarti di pilihan ada ke-1 dan ke-4. Lah, karena nggak ada pilihan itu berarti dia kalau nggak induktif ya deduktif. Kalau nggak di kalimat nomor 1 ya nomor 4. Nah terus cirinya lagi kalau kita cek kalimat nomor 1. Hidung merupakan organ pertama yang dilalui udara. Yang keempat, hal inilah yang menjadi alasan sebaiknya kita bernafas melalui hidung. Lah, kalian amati nomor 4. Kalau nomor 4 itu berupa kesimpulan, ada oleh karena itu, hal inilah kesimpulannya, itu berarti dia yang di nomor 4. Nah, karena di nomor 4 itu berupa kesimpulan, berarti dia di yang 4. Materi tentang ini ya, tentang ide pokok, kalimat utama, kalimat pengembang ada di video terpisah. Jadi dia berupa penjelasan dan latihan soal. Bisa kalian lihat di video-video ibu sebelumnya terkait dengan materi ide pokok, kalimat pokok utama, dan kalimat pengembang. Lanjut. Bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki sejarah, asal-usul, serta budaya masing-masing. Kebudayaan setiap daerah menjadikan setiap daerah memiliki ciri khas tertentu. Karena hal itu, kebudayaan daerah yang beraneka ragam dapat memperkaya kebudayaan nasional. Informasi penting paragraf tersebut adalah
A. Bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku. B. Kebudayaan daerah memperkaya kebudayaan nasional. C. Kebudayaan daerah mempunyai ciri khas tertentu. D. Setiap suku bangsa memiliki budaya masing-masing. Yang manakah yang tepat? Informasi penting. Nah, ini soalnya agak sulit ya, karena kalau diamati semuanya ada. Kayak yang ini bangsa A itu ada di kalimat nomor 1. B ini ada di kalimat nomor 4. C ini ciri khas tertentu ada di kalimat nomor 3. Budaya masing-masing ada di kalimat nomor 2. Biasanya soal kalau ada informasi penting itu kita cari mana yang pas dengan bacaan. Kalau yang pas cuma 1 enak, langsung kita bisa pilih. Kalau 4-empatnya pas, terus gimana? Caranya adalah kita mencari dulu ide pokoknya. Seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, dia kalimat induktif, deduktif, atau campuran. Kalau dilihat dari kalimat nomor 4, coba ya dibaca. Karena hal ini kebudayaan daerah bla 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 bla. Kalimat nomor 4 itu berupa kesimpulan. Berarti dia adalah betul, dia adalah ide pokoknya. Jadi informasi penting pada paragraf tersebut adalah di nomor 4, yaitu yang kebudayaan daerah memperkaya kebudayaan nasional. Gitu ya caranya. Kalau misalkan di pilihan ganda ada semua, berarti kalian cari ide pokoknya. Nomor berikutnya. Di dalam balik urang kerajaan, Prabu Pengging mengumpulkan Semapati dan kepala prajurit. Tak tampak kecemasan dan ketakutan di paras Prabu Pengging saat membacakan surat tantangan dari Prabu Baka. Ketenangan Prabu Pengging mampu menenangkan jiwa para patihnya. Perasaan lega dan percaya diri terbangun karena kewibawaan dan ketenangan Prabu Pengging. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi kutipan tersebut adalah A. Apakah isi surat tantangan dari Prabu Baka kepada Prabu Pengging? B. Kapan Prabu Pengging membacakan surat tantangan dari Prabu Baka? C. Bagaimana ekspresi Prabu Pengging saat membacakan surat tantangan dari Prabu Baka? Atau D. Mengapa Prabu Pengging membacakan surat tantangan dari Prabu Baka? Ya, ini soal mudah. Cuman kelemahannya adalah anak-anak ketika melihat bacaan itu udah males baca, akhirnya ngawur jawabnya. Itulah yang jadinya soal mudah jadi salah. Nah, jadi kalau ada soal kayak gini, baca dengan sabar. Itu tantangan buat kalian ya. Biar kalian terbiasa membaca, mulai sekarang boleh loh baca-baca bacaan. Biar kalian itu merasakan enaknya membaca itu. Oke, kembali ke soal. Soal ini, bacaannya itu tentang sikapnya Prabu Pengging saat mendapatkan surat. Nah, apakah yang A, dia membahas tentang isi surat? Nggak ada ya. Yang B, kapan? Apa ada keterangan waktu? Nggak ada juga. Yang C, bagaimana ekspresi? Ada ya, dia tenang, nggak takut, dia tetap tenang, tetap menjaga wibawanya. Yang C ada. Yang D, mengapa Prabu Pengging membacakan surat tantangan dari Prabu Baka? Nggak ada kalimat alasan mengapa. Berarti jawabannya yang C. Benar kan? Mudah. Tinggal kalian mau membaca soal ini. Kalau nggak baca ya jadinya sulit. Akhirnya salah. Gitu. Oke, soal berikutnya. Kalimat berikut yang mengandung kosakata baku adalah A. Kemerdekaan Indonesia tidak terwujud tanpa perjuangan para pahlawan. B. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk dan multikultural. C. Semangat persatuan dan kesatuan merupakan faktor penentu kemerdekaan. Atau D. Putra-putri Indonesia harus memiliki rasa persatuan dan kesatuan dalam diri. Yang manakah yang baku? Berarti ini harus kata-katanya sesuai IYD. Kita coba yang A ya. A ini ada yang mengganggu pandangan ibu yaitu terwujud. Harusnya gimana? Ya betul, harusnya belakangnya D. Kalau B ini, sebentar kita cek C. Faktor harusnya pakai K. Yang D ini putra putri, harusnya putra putri. Berarti yang B. Oke, paham ya. Jadi mana yang dia tulisannya salah, berarti itu tidak baku. Masuk ke soal IPA.
Upaya mencegah gangguan organ pernafasan dapat dilakukan dengan menjaga dan memelihara kesehatan lingkungan. Salah satu caranya dengan A. Menanam banyak pohon di pinggir jalan, B. Mengonsumsi makanan bergizi, C. Berolahraga secara teratur, atau D. Beristirahat dengan cukup. Yang manakah yang mencegah gangguan organ pernafasan? Sudah tahu jawabannya? Bingung ya, soalnya semuanya itu kan cara mencegah gangguan organ pernafasan tuh. Yang A itu juga kita harus nanam banyak pohon. Konsumsi makanan bergizi itu juga bisa. Berolahraga itu juga. Istirahat cukup itu iya. Terus yang mana? Lah, kata kuncinya yaitu lingkungan. Lingkungan. Jadi, beberapa tindakan untuk menjaga kesehatan lingkungan itu misalnya dengan menanam pohon atau penghijauan ya, terus menjaga kebersihan lingkungan sekitar, memperbanyak ventilasi udara di rumah dan gedung, terus menjaga kondisi lingkungan tetap kering. Kalau konsumsi makanan bergizi itu kan menjaga kesehatan diri sendiri. Berolahraga itu menjaga kesehatan organ pernafasan kita, kan diri sendiri. Istirahat juga. Berarti yang lingkungan yang A. Ini soalnya terlihat mudah, tapi perlu ketelitian. Gitu. Oke. Proses metabolisme dalam tubuh akan menghasilkan zat sisa berupa A. Oksigen dan karbon dioksida, B. Nitrogen dan air, C. Karbon dioksida dan air, D. Air dan oksigen. Yang manakah yang merupakan zat sisa? Ini zat sisa di manusia. Yang mana coba? Oke, sebelum menjawab, Ibu jelasin dulu ya. Proses metabolisme itu mengubah glukosa atau pati dengan bantuan oksigen menjadi energi. Proses ini menghasilkan zat sisa yaitu karbon dioksida dan air. Sisa metabolisme itu harus dikeluarkan di tubuh, terutama itu karbon dioksida ya. Karena karbon dioksida itu menjadi racun di dalam tubuh. Terus air itu dikeluarkan dalam bentuk urin dan keringat. Jadi, metabolisme tubuh kita itu menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida dan air yang C. Kalau oksigen itu kan yang kita hirup, bukan zat sisa. Ya, sisa metabolisme adalah karbon dioksida dan air. Oke, lanjut. Perhatikan penyebab pencemaran berikut. 1. Asap pabrik. 2. Suara bising pabrik. 3. Pembakaran sampah plastik. 4. Pupuk anorganik. Penyebab pencemaran udara yang dapat mengganggu sistem pernafasan manusia terdapat pada angka A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, atau D. 2 dan 4. Yang manakah pencemaran udara? Baca dengan teliti. Sudah tahu jawabannya? Oke, kita bahas ya. Kita keep dulu jawaban kalian. Udara dapat tercemar oleh asap kendaraan bermotor, pabrik, pembakaran sampah, kebakaran hutan, debu jalanan, debu letusan api, gas-gas pembusukan udara. Itu tadi ya, itu yang menyebabkan pencemaran udara. Kalau misalkan suara bising, itu dia pencemaran suara karena dapat mengganggu sistem pendengaran manusia. Pembakaran sampah itu bikin asap, berarti tetap udara. Kalau anorganik itu dia pencemaran air dan tanah. Berarti kalau ada pilihan yang suara bising, nomor 2 berarti salah. C dan D salah. Pupuk anorganik itu A juga salah ya, ada 2. Ada angka 2 maksudnya. Kalau pupuk anorganik kan dia pencemaran air dan tanah. Berarti jawabannya yang asap pabrik dan pembakaran sampah plastik karena asapnya itu mengganggu sistem pernafasan kita. Tindakan berikut yang dapat meningkatkan kapasitas paru-paru adalah A. Mengonsumsi makanan bergizi, B. Beristirahat dengan cukup, C. Berolahraga secara rutin, atau D. Mengurangi aktivitas. Yang manakah?
Oke, yang sudah menjawab diam dulu ya, kita bahas dulu. Sekilas kalau diamati, pilihan ganda A, B, C, D itu benar, bagus semua, positif semua. Dia bikin kita sehat gitu kan, konsumsi makanan bergizi, istirahat cukup, olahraga, mengurangi aktivitas biar nggak capek, ini positif semua. Cuman soalnya adalah meningkatkan kapasitas paru-paru. Lah, kapasitas paru-paru itu dapat diartikan sebagai kemampuan paru-paru dalam menghirup dan menahan udara lebih lama. Jenis kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas paru-paru itu olahraga. Dengan berolahraga, kinerja tubuh akan meningkat sehingga memerlukan oksigen yang lebih banyak. Terus, oksigen yang diperoleh dari bernafas itu digunakan jaringan otot untuk menghasilkan energi. Berarti yang paling tepat adalah yang C, berolahraga secara rutin. Next, organ pernafasan memiliki fungsi penting bagi manusia. Salah satu fungsi utama organ pernafasan adalah A. Mengubah zat makanan menjadi energi bagi tubuh. B. Menyediakan oksigen untuk metabolisme tubuh. C. Menghasilkan karbon dioksida untuk beraktivitas. Atau D. Mengikat oksigen dalam aliran darah. Yang manakah yang paling tepat? Sekilas bikin bingung. Sekilas jawabannya benar semua. Ya, kalian harus teliti. Oke, kita bahas ya. Organ pernafasan itu merupakan organ yang mempunyai peran penting bagi aktivitas tubuh manusia. Organ pernafasan mempunyai dua fungsi utama, yaitu menyediakan oksigen untuk metabolisme tubuh dan mengeluarkan sisa metabolisme. Sisa metabolisme itu karbon dioksida dan uap air. Lah, oleh karena itu, organ pernafasan harus dipelihara agar tidak mengalami gangguan dan penyakit. Jadi, yang paling tepat adalah yang B, menyediakan oksigen untuk metabolisme tubuh. Ini kan soalnya fungsi utamanya. Ya, oke. Yang B, menyediakan oksigen untuk metabolisme tubuh. Masuk ke soal IPS. Manusia merupakan makhluk ekonomi. Oleh karena itu, manusia senantiasa A. Membantu tetangga yang tertimpa musibah, B. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan, C. Bekerja untuk memperluas relasi, D. Tolong menolong. Yang manakah yang merupakan manusia itu makhluk ekonomi? Mana yang menunjukkan itu? Ya, betul. Yang kita bahas dulu ya. Sebagai makhluk ekonomi, kita itu sejak lahir memiliki kebutuhan yang beragam. Oleh karena itu, manusia bekerja agar memperoleh penghasilan. Penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan. Jawaban yang tepat yaitu yang B, memenuhi kebutuhan. Ini pengertian yang ekonomikes itu, homo economicus. Ya, manusia merupakan makhluk ekonomi. Next, peternak ulat sutra memiliki peran penting dalam menghasilkan baju. Sikap sosial yang harus dikembangkan dari pernyataan tersebut adalah A. Tidak merendahkan pekerjaan orang, B. Berlatih agar dapat menjadi peternak ulat sutra, C. Tidak merusak baju agar menghargai petani, D. Tidak menghargai proses terciptanya barang. Yang manakah sikap sosial yang harus dikembangkan? Iya, betul. Yang A, ini soal mudah ya. Karena kan peternak ulat sutra itu kan memiliki pengaruh yang penting bagi terciptanya baju. Jadi, sebagai makhluk sosial, manusia itu nggak boleh merendahkan pekerjaan orang lain. Selanjutnya, contoh kegiatan ekonomi yang berwawasan lingkungan adalah A. Membuang limbah industri tahu ke sungai, B. Mengolah kotoran ternak menjadi biogas, C. Membuang sampah rumah tangga di laut, atau D. Membakar sampah plastik pada sore hari. Yang manakah kegiatan ekonomi berwawasan lingkungan? Yang mana? Oke, kalian jawab yang mana? A, B, C, atau D? Oke ya, kita bahas. Membuang limbah industri itu bikin polusi ya, jadi dia nggak wawasan, bukan termasuk ini kegiatan ekonomi berwawasan lingkungan. Terus kalau yang B, mengolah kotoran ternak menjadi biogas, itu berarti dia itu
Kan limbahnya itu kan bau yang nggak sedap. Terus terus jadi polusi udara. Iya kan? Tapi dari polusi udara itu kan merugikan penduduk. Cuman dia bisa memanfaatkan menjadi biogas yang menguntungkan. Yang B ya. Kita lihat yang C, membuang sampah di laut. Waduh, itu merusak laut itu. Kalau yang D, membakar sampah plastik pada sore hari. Itu juga bikin polusi udara ini. Jadi jadi gini, kita kayak ke polusi kayak apa ya? Kayak ini kan limbah tuh ya, limbah hasil akhir yang biasanya dibuang, tapi gimana tetap bisa menghasilkan, tetap bisa jadi kegiatan ekonomi yang tepat yang itu tadi mengolah kotoran ternak menjadi biogas yang jadi dia itu memanfaatkan bau nggak enaknya si sapi si peternakan ini dan itu menimbulkan polusi udara tapi dia bisa menghasilkan rupiah lah kayak gitulah contoh kegiatan ekonomi berwawasan lingkungan itu kayak gitu ya yang B ya. Tindakan yang menunjukkan manusia sebagai homo socius adalah A. Abi membuat pabrik robot. B. Aan membeli alat tulis di toko buku. C. Radit mengantar ibunya belanja. Irfan menabung sebagian uang sakunya. Ya, yang manakah yang termasuk homo socius? Homo socius itu manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial yang berarti manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Yang mana ini? Contohnya, ya tepat sekali. Radit mengantar ibunya berbelanja. Ya, jadi tindakan itu termasuk contoh sikap tolong menolong. Yang C. Langkah terakhir saat membuat gambar cergam adalah mewarnai gambar. Alat yang digunakan untuk mewarnai gambar pada teknik kering adalah A. Cat air, B. Pensil warna, C. Cat minyak, D. Kuas. Seperti yang kita tahu bahwa teknik mewarnai itu ada dua, yaitu teknik kering dan teknik basah. Teknik basah itu yang pakai air-air itu, berarti kan dia cat minyak, cat air, kuas. Kalau kering berarti yang pensil warna. Ini soal mudah, kalian tinggal teliti aja bacanya ya. Teknik kering. Oke, Uza akan membuat cergam. Uza akan menggambar menggunakan teknik basah. Alat yang dibutuhkan Uza adalah A. Pensil warna, B. Krayon, C. Cat air, D. Arang. Yang mana? Ini juga mudah sekali, sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Kalau yang teknik basah itu berarti yang pakai air. Dengan kata lain yang C. Cat air. Next, pernyataan yang paling tepat mengenai cergam adalah A. Cergam hanya terdiri atas unsur gambar. B. Cerita pada cergam hanya berupa cerita fiksi. C. Gambar pada cergam untuk memperjelas alur cerita. D. Gambar pada cergam tidak untuk memperindah karya. Yang mana yang paling tepat? Oke ya, sebelum jawab, tapi jawab dulu nggak apa-apa deh. Coba dijawab dulu apa itu coba. A, B, C, atau D? Sudah dapat jawabannya? Oke, kita bahas dulu ya. Komponen cergam itu ada gambar dan tulisan. Cerita pada cergam itu bisa berupa fiksi, non-fiksi, atau ilmu pengetahuan. Nah, gambar pada cergam selain untuk memperjelas alur, juga memberi unsur keindahan pada cerita. Jadi kalau kita amati, yang A itu dia cuma unsur gambar, nggak ada tulisan. Kurang tepat ya. Kalau yang B itu hanya berupa cerita fiksi. Kurang tepat juga, dia bisa non-fiksi, bisa ilmu pengetahuan. Yang C memperjelas alur cerita. Ya, betul ya. Yang D tidak untuk memperindah karya. Cergam itu untuk memperindah karya. Berarti yang C. Nayaro membuat goresan tipis berbentuk objek gambar menggunakan pensil. Langkah yang dilakukan Nayaro adalah A. Mewarnai gambar, B. Membuat sketsa gambar, C. Menebalkan gambar, atau D. Membuat garis tepi. Yang manakah? Ya, betul. Yang apakah dia mewarnai? Dia kan goresan tipis ya. Goresan tipis menggunakan pensil. Mewarnai? Kurang tepat ya. Sketsa bisa jadi
Yang C, menebalkan gambar. Kalau menebalkan gambar berarti nggak ada kalimat, nggak ada kata-kata, goresan tipis. Yang D, garis tepi. Kalau garis tepi nggak ada kata-kata berbentuk objek. Berarti yang B, membuat sketsa gambar. Jadi dalam proses menggambar itu, kita itu ada prosesnya. Yang pertama membuat sketsa. Habis itu menebalkan sketsa, baru mewarnai. Diingat-ingat prosesnya ya. Membuat sketsa, menebali sketsa, selanjutnya yaitu mewarnai. Terus kalau yang soalnya adalah membuat goresan tipis berbentuk objek gambar menggunakan pensil, ada kata-kata goresan tipis pada objek, berarti dia goresan tipis berbentuk objek, maaf. Goresan tipis berbentuk objek berarti dia sedang menggambar sketsa. Oke. Pada membuat cergam, langkah setelah membuat sketsa cergam adalah A. Menghapus garis-garis pada sketsa yang tidak perlu. B. Menentukan objek gambar. C. Menentukan ide. Atau D. Menentukan suasana dalam cerita. Kalau Ibu sebut sebelumnya itu kan urutan membuat gambar itu kan dia bikin sketsa dulu, menebali, mewarna. Nggak masuk ya di sini ya. Nah, itu berarti kita gimana prakteknya. Jadi sesuai dengan praktek. Kadang kan ada macam-macam berbagai orang. Nah, misalkan ini, langkah setelah membuat sketsa gambar. Kan kalau berdasarkan teorinya tadi, dia menebali kan setelah sketsa. Tapi kan nggak ada tuh menebali. Terus kalau misalkan kita coba ya yang D, suasana dalam gambar. Harusnya ini sudah ada di sebelumnya. Ide itu juga harusnya sebelum kita bikin sketsa itu udah ada idenya. Objek gambar itu juga seharusnya sebelumnya kita udah tahu objek apa yang mau kita gambar, terus kita bikin tuh sketsanya. Ya kan? Berarti B, C, D itu sebelum bikin sketsa. Yang A, menghapus garis-garis pada sketsa yang tidak perlu. Lah ini boleh. Kan biar nggak jelek, biar nggak belepotan itu kan garis-garis sketsanya kan dihapus. Nah ini yang A. Ya. Jadi, kalaupun nanti kalian di buku itu menemukan langkah membuat gambar. Yang pertama, membuat sketsa. Kedua, menebali sketsa. Ketiga, mewarnai. Terus menemukan soal yang nggak sesuai dengan teori itu tadi. Ya, kita bayangkan sesuai prakteknya. Kayak di nomor ini, ya kan? Yang A, menghapus garis-garis pada sketsa yang tidak perlu. Jadi, apapun soalnya dilihati, dibayangkan dulu realitanya itu kayak apa. Gitu ya. Nggak serta-merta harus sama dengan buku plek. Gitu maksudnya Ibu. Yeay, selesai. Kalian hebat sekali sudah melewati sekian slide sampai akhirnya di finish. Ibu acungin jempol buat kalian yang menyimak mulai awal sampai akhir. Semoga menuntut ilmunya dipermudah oleh Allah. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan segan-segan, jangan ragu untuk share video ini. Terus, jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.